Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samihil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita dikembalikan oleh Allah menikmati suasana segarnya waktu subuh. Imam Hasan Al-Basri mengatakan waktu subuh itu adalah waktu yang udaranya segar karena belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini masih tidur. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan salah satu sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Maka sebuah keberuntungan ketika kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena tentunya banyak sekali kebaikan yang terkandung di dalamnya. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sekedar sebagai mukadimah. Kita pada kesempatan di pagi hari ini kembali akan membahas dengan tema tentang kekuatan doa. Karena pada beberapa waktu yang lalu saya tertarik menyampaikan hal ini karena terinspirasi oleh sebuah penyampaian dari seorang ustadz yang cukup kondang, bahwasannya dalam penyampaian itu, materi itu disampaikan bahwa manusia itu ternyata ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berdoa, maka dia mendapatkan keberuntungan. Karena doa merupakan inti dari semua kebaikan, inti dari semua kemaslahatan, dan doa itu adalah merupakan hal yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyampaikan doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena setiap ibadah itu pasti ada doanya. Nah, doa ini adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakuan diri kita sebagai hamba. Maka bagi orang yang tidak pernah memperhatikan doa, maka sesungguhnya dia semakin jauh menjauhkan dirinya dari kualitas hidupnya. Maka ma'asyiral muslimin, dan ternyata doa ini senantiasa berkaitan dalam setiap urusan dalam kehidupan kita. Maka perlu kita ketahui, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang lemah, kita itu penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan kekhilafan, dan kita manusia ini memerlukan Allah. Karena apa? Karena kita adalah hamba yang lemah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, doa itu sebagai penghubung antara diri kita, hamba yang lemah, dengan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Nah, yang menjembatani di situ adalah doa. Makanya kita harus benar-benar menempatkan doa ini pada tempat yang sebenarnya. Kalau kita menempatkan posisi doa ini, urusan doa ini kepada tempat yang tidak sebenarnya, misalnya kita meminta bergantung kepada selain Allah, maka sudah pasti kita akan jatuh kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, dan perlu diketahui, doa itu adalah tauqifiyah. Tidak hanya berkutat pada masalah fikih, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ubahlah takdir hidupmu dengan doa. Jadi ternyata takdir yang telah ditetapkan oleh Allah itu hanya bisa dirubah dengan doa. Makanya sampai Rasulullah itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innal bala la yanzilu
fayatalaqahu ad-duha. Kalau ada bala, kalau ada musibah kepada seorang hamba, maka tidak ada yang mampu mengubah takdir dan musibah itu kecuali dengan doa. Doa dan takdir itu saling mendahului, berjalan, berlari, saling mendahului. Siapakah yang lebih cepat? Kalau kita lebih cepat berdoa, maka takdir dan musibah yang buruk itu pasti akan terhindarkan. Dan ini pernah dikomentari oleh Imam Ibnul Qayyim. Terkadang musibah yang datang kepada kehidupan seorang hamba itu karena dia lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan pada suatu ketika idza rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan ada seorang laki-laki yang datang di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan ladaqadni al-aqrab ya Rasulullah, dengan menunjukkan tangannya yang bengkak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam itu aku disengat kalajengking. Dan kalajengking itu ternyata berbisa, sehingga akhirnya tanganku ini bengkak. Ketika Rasulullah SAW itu punya kebiasaan, kalau ada sahabat yang sambatan masalah kesehatan, biasanya Rasul itu mengatakan Allahumma sfik atau la ba'sa tahurun, semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu. Tetapi untuk kasus ini Rasulullah SAW mengatakan begini, lau la antakulu fil bariha a'udzu bikalimahit tamma min syarri ma khalaq ma la dhaqadka ma'al aqrab. Rasul mengatakan, kalau seandainya kamu rutin setiap pagi dan sore berdoa kepada Allah, mengucapkan sebuah kalimat, a'udzu bikalimahit tamma min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kalau seandainya, kata Rasulullah, tadi kamu rutin berdoa seperti itu, pasti kamu akan terhindar dari sengatan kalajengking. Jadi di sini akhirnya para ulama memberikan sebuah pemahaman yang baru. Sebuah pemahaman bahwa kita ini kan hamba yang lemah ya. Kalau doa itu tidak kita maksimalkan dalam kehidupan kita, ketika doa itu jarang terucapkan dalam kehidupan kita dari lisan kita, ketika doa itu jarang mewakili hajat hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mudah mendatangkan ujian dan musibah kepada kita. Makanya kenapa di dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma asabbakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi salah satu kelalaian kita adalah kita jarang berdoa. Makanya maaf ya, kalau kita menyadari diri kita itu jarang berdoa, maka maaf, terutama kalau kita ngomong, kita juga hati-hati Pak. Mungkin jenengan pernah mendengar ucapan adalah doa, ya. Bahkan beberapa ustadz seperti Ustadz Khairi ya, yang mendakwakan rumus langit ya, itu ternyata kalau kita pelajari di dalamnya, kenapa hidup kita kok susah? Ya mungkin karena ucapan kita yang dulu pernah kita ucapkan dan itu dianggap doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh seorang syekh, seorang ulama besar, menyampaikan ada seorang ibu ya, punya anak. Salah satunya anaknya masih kecil, masih usia 2 tahun ya. Kita tahu anak umur 2 tahun itu kan ngeledes ya, senang menggapai-gapai barang. Nah ternyata si ibu ini punya barang kesayangan, barang kenangan berupa warisan, ya, berupa guci ya. Guci ini adalah kenang-kenangan peninggalan ibunya. Sehingga akhirnya barang itu dijaga, dirawat, kadang sering dilap dan sebagainya. Nah, suatu ketika si anaknya yang masih kecil ini kan menggapai-gapai tangannya. Akhirnya dia meraih guci itu, dia ambillah, ternyata luput dari genggamannya sehingga akhirnya guci itu jatuh dan pecah. Biar begitu melihat guci kesayangannya pecah,
Si ibu muda ini refleks ya, karena rasa kaget disertai rasa sayang terhadap barang kenangan peninggalan ibunya. Dia mengatakan begini, kasarallahu ra'syak. Semoga Allah memecahkan kepalamu. Bayangkan, saking kagetnya, saking refleks melihat barang itu saya pecah, sampai ngomong gitu. Padahal dia itu spontan. Dan ternyata dia nggak tahu hukumnya mengucapkan kalimat sumpah, sehingga akhirnya kalimat itu tidak diambil kafaratnya, sehingga akhirnya kejadian ini berganti hari, berganti minggu, bulan, berganti tahun, hingga akhirnya apa? Si anak yang kecil tadi berganti tumbuh menjadi dewasa, dia kuliah menjadi sarjana teknik sipil, bekerja di lokasi proyek. Suatu ketika di lokasi proyek itu terjadi kecelakaan kerja, si anak yang sudah dewasa ini tertimpa benda yang keras, sehingga akhirnya apa? Benda itu menimpa kepalanya dan hancur pecahlah kepalanya. Bayangkan, hanya gara-gara ucapan sang ibu. Makanya saya dalam hal ini pesan pada orang tua, terutama ibu, kalau jengkel sama anak, terutama masih kecil, ya jangan mudah mengucapkan kalimat. Tapi kalau ketika kalimat itu berupa kejengkelan, segeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu ditebus, Pak. Makanya kita itu harus kita kalau bisa niru ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais, salah satu imam besar di Masjidil Haram. Itu ibunya dulu cerita, ada sebuah riwayat menceritakan masa kecilnya Imam As-Sudais itu ngomong. Saking jengkelnya, ya karena ibunya ngerti agama, mesti ngelus dada, dongakno, ya Allah, muga-muga amakmu dadi imam Masjidil Haram. Begitu terus. Begitu melihat kenakalan anaknya, ibunya ngelus, ya Allah, muga-muga anakku ini menjadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata apa? Kata-kata ibunya berupa kalimat tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, ini di masa Nabi juga terjadi. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, yaitu kejadian ini menimpa seorang laki-laki soleh yang bernama Juraid. Mungkin jenengan sering mendengar kisahnya. Suatu ketika Juraid ini kan laki-laki yang soleh, sampai di rumahnya dia itu bikin musola khusus tempatnya ibadah. Suatu ketika Juraid ini sedang sholat sunnah, ibunya manggil, Juraid. Secara fikih, kalau sholat sunnah itu boleh dibatalkan kalau ibu kita memanggil atau orang tua kita memanggil, atau mungkin ketika istri dipanggil suaminya, istrinya sedang sholat sunnah, boleh kita batalkan. Tapi Juraid milih meneruskan sholatnya. Dipanggil lagi ke yang kedua, Juraid, tetap dia sholat. Sampai panggilan yang ketiga, Juraid masih meneruskan sholatnya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, akhirnya ibunya ya rada jengkel. Anaknya dipanggil 3 kali kok nggak nyauri. Sehingga akhirnya dengan iseng-iseng lah. Ibunya ngomong gini, wahai Juraid, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat senyuman seorang pelacur. Bayangkan, Pak. Ngomongan, kamu belum akan mati sebelum melihat senyuman seorang pelacur. Ibunya ngomong gitu sambil guyon. Lalu akhirnya ucapan ibu ternyata disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tahun berganti tahun, sehingga akhirnya Juraid ini tumbuh dewasa menjadi seorang pria yang tampan rupawan. Dan rupanya banyak wanita yang tertarik, punya rasa naksir kepada dia, termasuk salah satunya adalah tetangga gangnya, tetangga RT-nya, seorang wanita pezina, seorang PSK yang senang dengan Juraid, tapi tidak bisa tercurahkan perasaannya. Sehingga suatu ketika si wanita pezina ini hamil karena berbuat zina dengan penggembala sapi, ketika hamil dia ditanya oleh sang penguasa waktu itu, kamu hamil anaknya siapa? Lalu si wanita itu mengatakan, aku hamil anaknya Juraid. Lalu kemudian akhirnya dilaporkanlah Juraid kepada penguasa saat itu dan ditangkap.
Lalu Juret bertanya, loh kenapa aku kok ditangkap? Karena kamu telah berbuat zina dengan wanita, sehingga wanita itu hamil. Lalu kemudian Juret mengatakan, lah tanganku saja loh, tidak pernah nyentuh wanita kok. Bagaimana aku bisa berzina dengan wanita? Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, ternyata setelah itu Juret digelandang, tangannya diborgol, dan ternyata ketika dia digelandang dari rumahnya menuju tahanan, melewati depan rumah wanita pezina itu. Ketika Juret melihat wanita itu tersenyum kepadanya, Juret pun noleh, dia ikut tersenyum. Seperti kata-kata ibunya tadi, kamu belum akan mati Juret sebelum kamu tersenyum dengan seorang pelacur. Dan akhirnya apa? Akhirnya Juret pun dipenjara. Ketika Juret itu dipenjara, akhirnya beberapa bulan kemudian wanita pezina ini melahirkan. Wanita ini melahirkan dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah. Jadi ternyata bayi yang dilahirkan oleh wanita pezina itu bisa bicara. Jadi perlu diketahui dalam sejarah agama kita, bayi yang bisa bicara itu dua. Yang pertama bayinya Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian yang kedua adalah bayi dalam kisah Juret ini. Lalu bayi itu ngomong, aku bukan anaknya Juret. Bayi yang baru lahir itu ngomong, aku bukan anaknya Juret. Aku adalah anaknya si penggembala sapi. Lalu mengetahui kebenaran ini, Juret pun dibebaskan. Karena dulu belum ada tes DNA ya, jadi Allah memberikan karomah. Mungkin kalau sekarang mungkin pakai tes DNA ya, yang harus nunggu 1 bulan karena hasilnya itu memang harus benar-benar diteliti. Akhirnya apa? Setelah mengetahui kebenaran ini, akhirnya di cross check, diinterogasi lagi wanita pezina itu. Ternyata setelah dipaksa, akhirnya dia mengakui memang benar. Aku dulu pernah berzina dengan penggembala sapi dan akhirnya aku hamil. Dan akhirnya apa? Juret pun dibebaskan. Jadi ma'asyiral muslimin, lalu akhirnya pun Juret pun dibebaskan, akhirnya sang penguasa, sang raja waktu itu penasaran. Kenapa kamu kok tersenyum? Lalu Juret mengatakan, aku teringat ibuku dulu pernah berkata, wahai Juret, kamu belum akan mati sebelum tersenyum kepada seorang wanita pelacur. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Ucapan itu bisa menjadi doa. Makanya kita itu tidak boleh ngomong sembarangan, Pak. Makanya dalam sebuah kitab Risalah Kurban, kitab yang dikarang oleh Latif Rusdi mengatakan, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah menyembelih putranya. Ini juga gara-gara ucapan. Suatu ketika Nabi Ibrahim dilem sama warganya. Ya Nabi Ibrahim, jenengan kok senang sedekah sih? Iya, karena saya sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sedekah harta. Ya, sampai Nabi Ibrahim ngomong gitu. Seandainya saya punya anak laki-laki, lalu saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, maka saya akan rela melakukannya. Karena apa? Nabi Ibrahim usia 80 tahun, kepingin punya anak, belum punya anak, saking kepinginnya punya anak, sampai bernazar, Pak. Sehingga akhirnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu, disambarlah ucapannya, sehingga akhirnya apa? Ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pernah mengucapkan sesuatu, ya, mungkin karena kejengkelan kita, ya, kita harus membayarnya dengan kafarat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 89, saya bacakan artinya. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin, ya, terus kemudian memberikan pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukan itu semua, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Itulah kafarat untukmu, dan jagalah
sumpahmu, jagalah lisan. Makanya ma'asyiral muslimin, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, fala taqulu ilal khair fa inal malaika yu'amminuna ala ma taqulun. Kalau kamu bicara, hendaklah bicara tentang kebaikan. Karena apa? Karena malaikat itu banyak bertebaran di atas langit. Dan jumlah mereka itu tidak terhitung, kata Rasulullah. Dan mereka mengaminkan semua ucapan manusia. Makanya kembali kepada pembahasan awal kita, iringilah hari-hari kita dengan doa-doa kita, dan kita harus selalu menjaga ucapan kita. Jangan pernah kita ini melomparkan sebuah ucapan yang akhirnya ucapan itu bisa membuat hati kita, membuat hidup kita menjadi kurang enak. Ustadz Khair itu pernah cerita ke saya, pernah didatangi dicurhati seseorang ketika nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Terus akhirnya Ustadz Khair itu bertanya, mungkin di antara jenengan ada yang pernah mengeluarkan kata-kata atau berupa sumpah ya. Lalu ternyata Allah memberikan ilham kepada si laki-laki suami itu dan teringat dulu ketika dia zaman SMA, ketika di rumahnya, kebetulan rumahnya itu kan banyak disoboi itu banyak didatangi anak-anak kecil. Dia terganggu ketika dia tidur, dia marah-marah, diusir sama si laki-laki ini, sang suami tadi. Lalu ibunya mengatakan, yo jok ngono ta anak, wong suatu ketika awakmu yo pasti duwe anak. Terus dia mengatakan gak paten masih gak duwe anak. Akhirnya ketika dia lulus SMA, kuliah, kerja, terus nikah, sampai bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya datang ke Ustadz Khair, diingatkan, ditanya, apakah jenengan pernah bersumpah? Lalu Allah hadirkan memori itu. Ya Allah, saya pernah mengatakan demikian ya. Maka Ustadz mengatakan di surat Al-Maidah 89 tadi, tebuslah sumpah itu. Tebuslah sumpah itu dengan kafarat. Insya Allah, Allah akan menghapuskan kesulitanmu. Mungkin hidup kita susah karena ucapan kita. Maka sekali lagi, kalau kita ini jarang berdoa, maka jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang bisa mengandung doa. Karena ucapan itu bisa berarti sebuah doa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.